Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang cara pandang dan pola pikir yang berbeda. Kenapa? Cara pandang kita bisa berbeda, pola pikir kita bisa berbeda. Umumnya manusia itu punya cara pandang yang berbeda dan pola pikir yang berbeda. Kenapa? Karena setiap orang itu dari kecil dilahirkan, dibesarkan, semuanya pada satu tempat, satu keluarga, satu situasi. Setiap orang dengan situasi yang berbeda. Itu sebabnya ketika mereka tumbuh menjadi besar dan dewasa, cara pandangnya, pola pikirnya bisa berubah. Contoh, sepasang suami istri ketika mereka mau menikah. Yang laki-laki, dia dari kecil sampai besar, sampai dia dewasa, sampai dia mau menikah, dia ada di dalam satu keluarga yang berbeda, kehidupan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, semua pengalaman yang berbeda. Demikian pula dengan pihak perempuan, dia pun ada di dalam satu keluarga berbeda, tumbuh dengan situasi yang berbeda, segala sesuatunya berbeda. Ketika dua yang berbeda dipersatukan di dalam pernikahan, bisa nggak mereka mendadak menjadi satu? Semuanya sama? Nggak bisa. Untuk suami istri itu boleh menjadi satu, punya cara pandang yang sama, pola pikir yang sama. Butuh mereka berdua punya cara pandang dan pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau si suami, si istri punya pola pikir dan cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka akan bisa menjadi sehati sepikir di dalam Tuhan. Ketika suami istri yang boleh sehati sepikir di dalam Tuhan, mereka punya anak-anak, mereka punya keluarga, mereka berdoa bahwa anaknya boleh sehati sepikir, bersaudara, anak-anak dengan orang tua, semuanya boleh sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan untuk itu maka para orang tua memberikan teladan bagaimana hidup yang sehati sepikir di dalam Tuhan. Dengan sendirinya ketika didoakan dengan teladan di mana orang tua hidup sehati sepikir sesuai dengan firman Tuhan, maka anak-anaknya, cucunya, keturunannya akan hidup sehati sepikir di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita untuk membuat pola pikir itu, kalau pola pikir kita sama, cara pandang kita sama, semuanya dasarnya firman Tuhan, maka kita akan mengalami Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan akan senantiasa campur tangan dan turut bekerja di dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan sukacita, ada kesuksesan, ada anugerah pemeliharaan Tuhan dengan kesehatan, ada berkat yang Tuhan berikan, ada kebahagiaan, ada semuanya. Kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya belum mempunyainya, belum punya pola pikir yang sama, belum punya cara pandang yang sama di dalam keluarga, dan kita nggak bicara dalam kota, kita tidak bicara skop besar dalam negara, di dalam keluarga masing-masing. Sebab kalau setiap keluarga masing-masing punya cara pandang pola pikir yang di dalam Tuhan, sehati sepikir di dalam Tuhan, ketika di dalam skop lebih besar, keluarga besar akan demikian. Demikian pula di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam komunitas, semuanya. Tetapi harus mulai dari keluarga kita, keluarga kecil kita sampai keluarga besar kita, baru di lingkungan kita. Kalau kita belum ada, bagaimana caranya untuk membuat itu ada? Cara yang pertama, berpikirlah positif.
Apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, berpikirlah positif. Sebab orang yang berpikir positif, kata-kata yang keluar dari mulutnya positif dan tindakannya akan positif. Di dalam kita berpikir positif, ada masalah nggak? Ada. Ketika masalah itu ada, kita menganggap masalah itu adalah proses. Dan proses itu adalah anugerah. Orang yang berpikir positif, dia menganggap proses itu adalah anugerah. Kalau itu anugerah, proses itu, maka dia mengucap syukur atas setiap proses. Ucapan syukur itu dari setiap proses, maka dia punya kekuatan. Dan dia akan percaya bahwa rancangan Tuhan di dalam hidupnya semuanya baik, ujungnya adalah baik. Sebab firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan atas setiap kita manusia adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita tahu rancangan Tuhan itu adalah baik di dalam hidup kita, kita lewati proses dengan ucapan syukur. Lalu ada komunikasi. Pentingnya sebuah komunikasi, yaitu ketika ada di antara kita punya cara pandang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, ayo kita komunikasi, duduk bareng. Kita berkomunikasi, kita duduk bareng, kita carikan solusi. Ketika kita berkomunikasi, duduk bareng, dan kita mulai dengan berdoa, maka Tuhan akan campur tangan dan turut bekerja. Komunikasi itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Selain dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, manusia hidup pasti bisa salah. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Maka dari itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi apabila saudara dan saya sedang mengalami teguran Tuhan, kita bersyukur, berarti Tuhan mengasihi kita. Dan atas respon kita terhadap teguran Tuhan, kita buka hati kita lebar-lebar. Tuhan, ampuni aku, Tuhan, aku tahu aku salah. Tolong aku, Tuhan, supaya aku tidak mengulanginya. Pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau, senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Maka saat itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita sedang membuka hati kita di hadapan teguran Tuhan, dan Tuhan akan masuk di dalam hati kita. Kalau Tuhan masuk di dalam hati kita dan makan sehidangan dengan kita, Tuhan bersama dengan kita dan kita bersama dengan Tuhan. Kalau itu terjadi, siapakah lawan kita? Enggak ada, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Tuhan sudah bersama dengan kita dan kita bersama dengan dia, apapun persoalan di dalam kehidupan kita, Dia pasti ambil alih, campur tangan dan turut bekerja. Dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. 4 hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka terjadilah firman Tuhan yang berkata, Tuhan katakan, kalau aku membukakan pintu, maka tidak ada yang bisa menutupnya. Sebaliknya, kalau aku yang menutupkan pintu, maka tidak ada yang bisa membukanya. Di dalam kehidupan kita, banyak pintu-pintu yang sedang tertutup. Pintu kebahagiaan, pintu kesuksesan, pintu ketaatan, pintu berkat, banyak pintu. Dan kita butuh ketika kita lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Aku tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu pekerjaan saudara dan saya. Aku tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tuhan tahu. Namun aku membukakan pintu bagimu yang tidak akan bisa ditutup oleh siapapun juga. Kenapa Tuhan bukakan kita pintu? Karena kita mau melakukan firman Tuhan dan kita tidak menyangkal namanya. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau dididik Tuhan dan tidak menyangkal Tuhan, maka Tuhan akan bukakan segala pintu bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, hidup itu pilihan. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang akan kita dapat kemudian hari. Sekarang saya bertanya, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara mau membukakan pintu hatimu, pintu hidupmu untuk Tuhan, membiarkan Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, yang mau bersama-sama dengan saya katakan,
Amin.